Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa cicak Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan wajah yang tersenyum? Sebenarnya tidak ada alasan khusus mengapa cicak itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang tersenyum. Tetapi memang pada sejarahnya cicak itu dikenal sebagai binatang yang tukang nyinyir dan tukang ngenyek. Ada beberapa kisah tentang cicak yang perlu kita sampaikan, bahwa kisah ini juga betul-betul menjadi satu pelajaran. Tapi perlu saya sampaikan juga bahwa kisah ini bisa benar, bisa salah, karena memang riwayatnya juga agak meragukan. Tapi kisah ini cukup masyhur dan kita ambil saja pelajaran sebagai hikmah. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di gua di Bukit Sur, ketika menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy, tiba-tiba seekor cicak itu berbunyi dengan sangat keras sekali suaranya. Cicak itu berkali-kali berteriak seolah-olah sedang memberitahu keberadaan Nabi dan Abu Bakar di dalam gua kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Namun niatnya cicak itu diketahui oleh laba-laba, sehingga laba-laba langsung menutup pintu gua dengan benang-benangnya, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak jadi masuk ke dalam gua karena melihat jaring-jaring laba-laba yang masih utuh. Dalam perhitungan mereka, jika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar itu masuk ke dalam gua, tentunya jaring laba-laba itu sudah rusak atau hancur. Tetapi nyatanya jaring laba-laba itu tidak rusak dan masih utuh. Maka berarti menurut mereka Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak berada di dalam gua. Dalam kisah ini dijelaskan bahwa cicak itu adalah binatang ya agak-agak psikopat begitu, yang selalu berpihak kepada mereka yang zalim. Sedangkan di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan juga tentang kisah cicak yang meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak melakukan itu supaya api itu menjadi besar, kemudian membakar Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu kemudian meninggal karena terbakar. Itu harapan cicak. Hal itu dilakukan oleh cicak karena cicak mendukung Namrud, penguasa zalim, raja yang zalim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, pada saat itulah burung pipit datang. Dia muncul membawa air dengan paruhnya. Cicak pun tertawa dengan apa yang dilakukan oleh burung pipit, sebab itu sia-sia menurut si cicak. Sebab tidak mungkin sekali api sebesar itu akan padam dengan air yang dibawa oleh paruhnya burung pipit. Tapi jawaban burung pipit itu membuat kita tersadar. Dia mengatakan, "Aku tahu air yang aku bawa itu tidak akan pernah memadamkan api itu. Air yang aku bawa dengan paruhku terlalu sedikit. Tetapi dengan tindakan yang aku lakukan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kemana aku berpihak." Nah, Kofizen semuanya, dua kisah di atas itu adalah sebagai gambaran. Meskipun kisah ini bisa benar bisa salah, tetapi ini bisa jadi pelajaran bagi kita bersama, bahwa binatang bernama cicak itu punya kepribadian yang sangat buruk, punya kepribadian yang menjurus kepada psikopat, punya sifat buruk, dan juga bisa jadi mempunyai perilaku yang sangat buruk. Senyum di wajah cicak itu seolah-olah tanda dan desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya yang menunjukkan sifat dan watak cicak itu sendiri. Ya, bisa kita katakan cicak itu punya watak psikopat. Dalam keadaan apapun itu selalu tersenyum. Bahkan ketika dia memakan serangga, memangsa serangga, dia pun dengan senyum. Kemudian hingga memutuskan ekornya sendiri untuk kabur dari pemangsa, itu juga dia dengan tersenyum. Hanya satu watak yang bisa menggambarkan senyum cicak itu, yaitu psikopat. Makanya Rasulullah SAW sangat tidak menyukai dengan yang namanya cicak. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk membunuh cicak jika mereka bertemu dengan cicak. Mungkin sebagian orang kafir itu akan berkata bahwa perintah Rasulullah SAW ini adalah ketidakbenaran, karena mereka berpikir bahwa cicak itu adalah binatang yang punya manfaat di sekitar kita, dan itu juga bisa jadi binatang yang dapat mengusir nyamuk atau hewan-hewan kecil lain yang ada di rumah kita. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri ada kemanfaatan dari keberadaan cicak di dalam rumah kita. Namun di sisi lain, cicak juga dapat membawa penyakit, membawa bakteri yang itu berbahaya bagi kita, sehingga harus dibasmi agar tidak terlalu banyak di rumah kita.
Ya, belum lagi kotoran cicak yang berceceran di mana-mana. Itu karena memang tingkah cicak yang selalu hinggap di tempat manapun yang dia sukai, asalkan di situ terdapat banyak makanan. Nah, Covizen semuanya, inilah alasan mengapa desain cicak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah tersenyum. Meskipun kadal juga kalau dilihat dari depan itu seperti tersenyum, tapi wajah kadal itu tidak senatural cicak. Ada perbedaan khas wajah di antara kedua makhluk ini, yang artinya desain itu menunjukkan sifat dan watak asli dari binatang tersebut. Cicak itu seperti Joker, senyumnya membawa kerusakan dan selalu berpihak kepada mereka yang jahat. Ya, benar-benar sebuah binatang yang munafik gitu. Itu bisa kita katakan seperti itu. Itulah cicak. Wallahu a'lam bishawab.